Halo guys, Tapi di sini dan ini adalah Apple Magic Keyboard buat iPad Pro. Casing yang juga ngerangkap sebagai keyboardnya iPad Pro, mau yang versi 2018 atau 2020 compatible semua. Soalnya lubang tempat ngepasin kameranya ini udah punya bentuk kotak kayak kamera iPad Pro 2020. Jadi kalau kita selipin iPad Pro 2018 yang kameranya masih kecil, nggak masalah. Yang harus disesuaikan cuma ukuran iPad-nya aja, mau yang 11 inci atau 12,9 inci. Kalau yang 11 inci harganya $300 atau kalau di rupiah itu 4,2 juta. Kalau yang 12,9 inci harganya $350 atau 5 juta. Wah, mahal banget. Belum kalau masuk Indonesia. Udah dapat satu laptop entry level kayaknya. Apple. Pikiran yang lumayan masuk akal, tapi kayak gini ya, sejak keyboard ini dikenalin oleh Apple, hype-nya lumayan tinggi, bahkan lebih tinggi daripada iPad Pro 2020 yang kemarin udah kita bahas. Soalnya iPad Pro 2020 itu cuma versi upgrade yang nggak terlalu penting dari iPad Pro 2018. Saya juga sebagai pengguna rutin si 2018 nggak terlalu semangat pas ngeliat video launchingnya si 2020. Gitu doang. Tapi pas di bagian akhir video ya, pas si Apple nunjukin Magic Keyboard buat iPad-nya itu, saya langsung bilang, Itu apaan anjir? Kok keren banget bisa melayang-layang kayak gitu? Ada trackpad-nya juga. Kayak laptop dong. itu di belakang laptop saya udah kayak cemas ngeliatin saya ngomong kayak gitu, takut kalau dia bakal digantiin. Harus saya akuin selama pakai Magic Keyboard ini sekitar 2 mingguan, rasanya memang PW banget buat beberapa bagian. Contohnya bagian yang paling utama dari si Magic Keyboard ini, logo Apple di bagian belakangnya. Keyboard Folio yang lama mana punya logo Apple, kurang bisa pamer lah dibilang itu third party punya. Kalau yang Magic nih, ini beneran Magic logo Apple-nya. Ya, canda doang, tapi ada benernya sih. Ya lanjut, bagian yang paling utama dari keyboard ini ya jelas bagian keyboardnya ini. Yang pakai scissor switch, enak banget buat ngetik pakai keyboard ini. Kerasa tipis tapi memuaskan banget. Aneh, saya pikir keyboard yang enak itu harus tebel, harus mechanical, kayak Corsair yang pakai CRMX, atau Logitech yang pakai Romer G. Ternyata saya salah. Keyboard di yang scissor switch di Magic Keyboard ini juga enak banget, bahkan salah satu yang the best. Pantesan orang pada ngefans sama keyboardnya MacBook Pro yang lama yang pakai scissors juga. Sekarang saya baru ngerti kenapa. Keyboard ini juga punya backlit yang sistemnya otomatis ya, brightness-nya ngikutin pencahayaan di sekitar ruangan. Jadi kalau kita lagi ngetik di kondisi yang terang, backlit di keyboardnya bakal mati atau diredupin banget, karena semua huruf kelihatan jelas, sekalian hemat baterai juga. Terus kalau kita pindah ke ruangan yang gelap, backlit-nya bakal dibikin lebih terang. Kalau misalnya kita mau atur brightness-nya manual juga bisa, tapi agak ribet. Harus pergi ke setting, terus pilih general, pilih keyboard hardware, dan di sana baru kita bisa ketemu slidernya. Saya sendiri nggak masalah sama sistem yang agak ribet kayak gitu, soalnya saya cuma pernah sekali 2 kali buat setting manual brightness-nya, itu pun cuma buat nyoba doang. Tapi kalau misalnya dipakai biasa, saya nggak pernah nyentuh lagi. Cuma kalau mau nyaingin fitur di laptop, ya minimal ada lah kayak shortcut gitu, tapi di sini nggak ada. Nggak cuma itu, saya juga kayak butuh shortcut buat naikin dan kecilin volume iPad-nya, buat mute, buat play pause musik. Terus kalau saya masih pengen ada tombol buat naik turunin brightness juga, terus ada tombol delete juga yang bisa ngapus huruf ke depan, bukan cuma ke belakang doang. Dan nggak ada tombol escape juga. Ya kalau ada tombol-tombol kayak gitu, si bodinya iPad bakal jarang disentuh dah. Bener-bener kayak laptop, tapi sayangnya belum. Harus bolak-balik masih. Port USB Type-C yang ada di engsel-nya juga kerasa setengah-setengah. Port ini memang keren, saya akuin. Kita bisa ngecas si iPad lewat dia biar kabel chargernya nggak harus kita colokin ke bodi si iPad, jadi nggak ngegantung. Tapi agak sayang aja kenapa port Type-C ini nggak bisa sekalian nge-transfer data juga kayak SSD. Misalnya saya mau ngedit foto atau video langsung colok, nggak bisa, harus dicolokin ke bodi yang bagian sini. Mungkin ada keterbatasan soal konektornya ya, soalnya kan USB Type-C di keyboardnya ini masih harus pindahin sekali lagi datanya ke pin yang ada di bodinya yang 3 pin ini. Mungkin
tiga pinnya ini nggak sanggup, cuma bisa alirin sedikit data berupa input huruf dari keyboard, trackpad, sama listrik doang. Nah, ngomong-ngomong soal trackpad di Magic Keyboard ini juga jadi salah satu bagian favorit saya. Fungsinya seru soalnya. Pertama, tentu aja dia bisa dipakai buat ngeklik, semua permukaan trackpadnya bisa diklik, ngomong-ngomong jadi nggak harus di pojok kiri bawah atau kanan bawah. Klik pakai satu jari buat fungsi klik kiri, pakai dua jari buat fungsi kayak klik kanan. Kalau mau scroll kiri kanan, atas bawah tinggal pakai dua jari aja di swipe. Kita juga bisa pakai tiga jari buat pindah-pindah apps secara cepat. Terus kalau kita swipe ke atas pakai tiga jari, kita bakal balik ke home. Terus masih ada lagi, kalau misalnya kita swipe-nya pakai tiga jari tuh ke atas, terus tahan di tengah-tengah, kita bakal masuk ke recent app. Mirip sama kayak kontrol di laptop sih, tapi yang iPad ini kayak kerasa lebih intuitif lagi karena pada dasarnya sistem dalam iPad ini memang dirancang buat di swipe pakai jari. Jadi misalnya kita swipe di sini, dia juga kerasa natural gitu. Enak. Terus kalau laptop, mana ada yang bisa bikin layarnya melayang kayak si Magic Keyboard ini yang keren banget. Sistem floatingnya udah kayak signature banget, beda dari yang lain. Itu yang saya rasain selama 1 jam. Keren banget. Habis itu udah biasa liatnya jadi biasa aja. Sekarang aja udah memang kayak gini. Malah mikirnya udah beda. Kenapa dia nggak bisa dilipat kayak si Folio sih? Kalau misalnya saya mau pakai Apple Pencil buat nulis kan jadinya agak ribet buat lepasin si iPad. Terus jadinya nggak ada perlindungan apa-apa juga di bawahnya. Kalau misalnya saya mau paksain nulis di iPad yang masih kepasang di Magic Keyboard, nggak PW rasanya. Paling PW-nya kalau mau dipaksain itu kita balikin kayak gini, tapi tetap kurang oke kalau dibandingin sama yang bisa bener-bener rata. Saya ngerti sih kenapa Apple bikin keyboard yang lebih kaku dari kanebo kering kayak gini, biar dia nggak gampang jatuh, lebih solid. Apalagi dia harus nanggung beban satu iPad di bagian ankle-nya ini. Kalau nggak solid, ya bahaya. Kalau misalnya dia bisa langsung ditekuk gitu, bisa-bisa jatuh ke belakang. Keyboardnya ini juga ngomong-ngomong lebih berat dari iPad-nya loh. Kalau iPad-nya ini beratnya 470 gram yang 11 inci. Kalau keyboardnya 590 gram. Ya, itu wajar, soalnya yang nopang harus lebih berat kan. Ya, minimal total bobotnya yang sekitar 1060-an gram ini masih lebih enteng lah daripada kebanyakan laptop zaman sekarang. Makanya Apple kayak pede banget buat ngejualin iPad Pro yang dikombinasiin sama Magic Keyboard ini sebagai pengganti komputer. Soal hardware, saya akuin udah lebih bagus dari kebanyakan laptop yang beredar di pasar yang harganya 10 jutaan gitu. iPad kayaknya lebih kenceng ya. Atau minimal di bawah 10 juta deh. Jumlah aplikasi juga banyak banget di iPad ini, bahkan lebih beragam kalau misalnya Anda orangnya cocok sama yang mobile. Layarnya cakep banget, 120 Hz, dipakai buat ngetik enak, kursornya juga udah enak. Jadi apakah saya bakal pakai si iPad Pro ini buat ngegantiin laptop saya sebagai daily driver? Tetap enggak. Masih banyak banget bagian dari iPad yang kalah dari laptop saya. Yang pertama itu soal software. Walaupun iPad ini banyak, tapi buat saya yang udah kebiasa banget sama Microsoft Office di Windows, Word di iOS ini masih kerasa kurang. Terus aplikasi Adobe yang sering banget saya pakai di Windows, di iPad kurang powerful. Di aplikasi browser pun masih bagusan di Windows, belum lagi soal multitaskingnya. Kalau di iPad masih ada beberapa aplikasi yang nggak bisa berbagi layar sama aplikasi lain. Jadi dia harus kayak floating gitu. Kalau di Windows, kalau ada aplikasi yang nggak bisa di-resize itu kelar sih. Kesimpulan saya, Magic Keyboard ini nggak bikin iPad jadi bisa ngegantiin komputer kita, tapi bikin iPad kita jadi pendamping yang lebih handal lagi buat komputer kita. Terutama kalau Anda pakai MacBook ya, karena ekosistemnya kehubung semua kan, jadi pindah-pindahnya lebih mulus. Selama ini secara saya pakai komputer memang gitu sih, buat dampingin atau buat jadi pemain cadangan si komputer lah. Kalau lagi nyatet data review, saya catatnya di iPad biar fleksibel. Kalau pergi meeting keluar, saya bawanya iPad biar simple dan enteng. Kalau lagi bengong cari ide, saya juga pakainya iPad biar bisa coret-coret. Kalau buat ngolah data yang udah saya dapetin di iPad ini, saya lebih PW-nya pakai komputer, kayak buat ngetik skrip 5-6 jam. Itu enakan di laptop yang layarnya lebih gede. Terus buat ngedit video, tiba-tiba jadi inget iPad yang 12,9 inci. Tapi berat juga sih, sama aja. Kalau buat ngedit video, softwarenya juga lebih powerful, bisa lebih detail ngeditnya. Jadi kalau buat saya, kehadiran Magic Keyboard ini nggak sampai ngubah cara saya kerja, alurnya tetap sama, kenyamanannya aja yang beda. Demikian review Gadgetin buat Apple Magic Keyboard buat iPad Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!
masih lebih suka ini daripada keyboardnya.